Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Asa Rahmadana dengan stambuk 083202100085. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ekonomi makro, yaitu kinerja maupun langkah-langkah dalam melewati masa pandemi 2020 di sektor listrik, air, dan gas. Oke, baik, yang pertama capaian kinerja ketenaga listrikan 2020. Jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM merilis capaian kinerja tahun 2020 di subsektor ketenaga listrikan. Jadi rasio elektrifikasi tercatat mencapai 99,20%. Nah, jumlah rumah tangga yang berlistrik telah meningkat 14,85% dalam 6 tahun terakhir. Kemudian pemerintah berfokus pada pengembangan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hingga Desember 2020, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah mencapai 93 unit di 66 lokasi. Nah, karena terhambat COVID-19 dari target 168 itu baru terrealisasikan 93. Artinya hanya 55% yang terrealisasi. Adapun kinerja PLN pada tahun 2020. Jadi PLN menjalankan transformasi yang membuat perusahaan makin sehat, bisa bergerak lebih lincah dalam menjalankan mandat negara untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada pelanggan dan mampu merespon secara terengginas berbagai peluang bisnis. Di tengah situasi pandemi 2020, PLN juga berhasil menjaga keadaan tarif bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta industri. Langkah PLN melewati masa pandemi COVID-19. Jadi sejak diluncurkannya transformasi, PLN melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan. Antara lain, yang pertama meluncurkan program sambung baru. Kedua, promo tambah daya bagi pelanggan. Ketiga, akuisisi captive power. Keempat, menawarkan industri untuk beralih ke listrik andal dan tanpa kedip yang lebih efisien. Kelima, mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, menyediakan penjualan energi bersih melalui Renewable Energy Certificate. Kemudian terakhir, program Electrifying Agriculture and Marine yang meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Kemudian kinerja sektor penyediaan layanan air bersih 2020. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2020 mencatat Indonesia telah mencapai 9,2% akses air minum layak, termasuk 20,7% akses perpipaan. Studi kualitas air rumah tangga 2020 mencatat capaian akses air minum yang aman mencapai 11,9%. Adapun kinerja PDAM tahun 2020. Jadi PDAM atau Perusahaan Air Minum Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Contohnya di Kabupaten Karawang dengan capaian tambahan jumlah pelanggan hingga 93.300 sambungan rumah di penghujung tahun 2020 ini, atau bisa dikatakan melebihi capaian target tahun 2020. Meskipun di tengah masa pandemi, bahkan di antara 5.000 sambungan rumah merupakan tambahan sambungan rumah MBR perkotaan yang pelayanannya meningkat 25% dari tahun 2019. Selanjutnya, langkah PDAM melewati masa pandemi COVID-19. Berbagai inovasi dan terobosan yang telah dilakukan pada tahun 2020, diantaranya gelar pelanggan teladan atau bisa dibilang Customer Award 2020, yaitu undian berhadiah bagi pelanggan yang secara rutin membayar kewajibannya di awal waktu. Yang kedua, BESTO atau bilik sterilisasi otomatis, sebagai wujud kepedulian terhadap usaha pencegahan pandemi COVID-19. Ketiga, Kucinta atau kran umum cuci tangan,
sekaligus sebagai aksi mendukung gerakan 3M++, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, serta memakai masker. Bakteri atau baca meter mandiri. Di awal masa pandemi, walaupun banyakkan hambatan, tapi tetap berjalan. Yang terakhir, setanan atau sehari hatam Al-Quran. Kegiatan ini sebagai pengisi rutinitas PDAM di bulan suci Ramadan di tengah masa pandemi. Kinerja sektor migas 2020. Produksi minyak bumi dan gas bumi dalam tahun 2020 masing-masing adalah 707.000 barel per hari dan 975.000 setara barel minyak per hari, atau totalnya 1.682 setara barel minyak per hari. Angka ini sedikit di bawah target produksi yang direncanakan. Kinerja perusahaan Pertamina. Meski dalam kondisi pandemi, PT Pertamina tetap berhasil meningkatkan kinerjanya di beberapa bidang. Yang pertama, trading bahan bakar minyak. Pertamina mencatat adanya peningkatan secara volume 2,4 juta KL sebesar 18% dibandingkan tahun 2019. Kemudian, kinerja handling BBM melebihi target yaitu 1,5 juta KL atau 1,3% dibandingkan tahun 2019. Yang ketiga, handling pelumas mencatat kinerjanya 2000 KL atau meningkat 86% dibandingkan tahun 2019. Yang keempat, manajemen depot LPG mengalami peningkatan 126%. Kemudian fleet LPG atau armada kapal LPG meningkat 9,4%. Fleet BBM agen premium dan solar meningkat hampir 1%. Kemudian fleet aviasi meningkat hingga 390%. Yang terakhir mengenai langkah PT Pertamina melewati masa pandemi COVID-19. Yang pertama, menjamin ketersediaan energi sampai seluruh pelosok negeri di tengah pandemi COVID-19. 2. Tetap menjalankan proyek-proyek nasional. Ketiga, BUMN konsisten menjalankan dan memastikan program mandatori pemerintah. Di antaranya program BBM Satu Harga, program BBM bersubsidi, serta program konversi BBM ke LPG untuk nelayan dan petani. 4. Membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 melalui anak usaha Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation. 5. Melakukan efisiensi biaya operasional, namun tetap meningkatkan produktivitas. Terakhir, tetap bersinergi dengan pihak lain mengembangkan berbagai program strategis Pertamina.